Baby, this is do or die. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Sarung tangan Andre Onana bolong, MU kebobolan 14 gol hanya dalam 6 laga. Manchester United memecahkan rekor setelah keok dari Bayern Munchen, dengan skor 3-4 pada fase grup Liga Champions 2023/2024 di Allianz Arena, Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Bukannya rekor apik, tim setan merah malah memperburuk catatan mereka. Menurut Squawka, Manchester United kebobolan 3 gol lebih dalam 3 pertandingan berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Desember tahun 1978. Sebelum dipermak Bayer, MU juga kalah 1-3 dari Brighton dan Arsenal di Liga Inggris. Nah, netizen kini sedang menyoroti performa Andre Onana. Kiper Kamerun itu gagal bersinar di awal musimnya bersama MU, sejak didatangkan untuk mengambil posisi David De Gea. Onana telah kebobolan 14 kali dalam 6 pertandingan. Kebobolan paling parah terjadi di kandang Bayern Munchen. Andre Onana bertanggung jawab atas kekalahan dramatis timnya, terutama setelah melakukan kesalahan pada gol pertama Bayern Munchen. "Saya harus memikul tanggung jawab," kata Onana dalam wawancara pasca pertandingan yang dia minta dengan Peter Schmeichel dari CBS Sports. "Saya pikir kami kalah dalam pertandingan ini, karena saya dan kesalahan yang saya buat, gol yang membuat kami kebobolan," katanya. "Itu terjadi di momen yang buruk," kata Onana tentang gol Sané. "Saya pikir pada saat itu, kami mengendalikan permainan dan setelah gol itu, kami terjatuh. Ini bukan situasi yang mudah, tetapi inilah saatnya untuk menerima dan bertanggung jawab atas segalanya. Kesalahan terjadi dalam hidup tapi itu membuat kami kehilangan kemenangan. Karena kami tidak menang hari ini." Terlepas dari hasil dan kesalahan tersebut, sang kiper pun menyempatkan diri memuji rekan satu timnya yang masih mampu mencetak 3 gol, dan berusaha bangkit dari babak pertama yang sulit. "Saya turut berbahagia untuk tim, karena kami bekerja keras hari ini," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa tim perlu terus bekerja keras. "Tetap percaya karena kami adalah Manchester United." Penalti kontroversial Bayern Munchen, apakah Christian Eriksen handball? Kemenangan Bayern Munchen atas Manchester United dikritik atas salah satu gol kontroversial yang tercipta, yaitu saat Munchen mendapatkan penalti. Penalti tersebut diberikan oleh wasit Glenn Nyberg di menit ke-54. Kejadiannya bermula saat situasi sepak pojok bagi Munchen. Hasil sundulan Dayot Upamecano mengenai lengan Christian Eriksen. Wasit utama awalnya tidak menggubris kejadian tersebut. Keputusannya lalu berubah, setelah meninjau ulang kejadian tadi lewat VAR. Wasit akhirnya memutuskan bahwa bola yang terkena ke lengan Eriksen adalah sebuah handball, lalu memberi Munchen hadiah penalti. Harry Kane yang maju sebagai Algojo mengeksekusi peluangnya dengan sempurna. Itu jadi gol ketiga Munchen saat menang 4-3 atas Man United di Allianz Arena, pada matchday 1 grup A Liga Champions 2023/2024, Kamis tanggal 21 September tahun 2023 WIB. Terkait hal tersebut, fans Man United banyak yang tidak terima dengan keputusan wasit. Ada yang beranggapan, apa yang dilakukan Eriksen, jika terjadi di Liga Inggris tidak akan dianggap sebagai handball, karena peraturan yang digunakan berbeda. Sebab, kejadian serupa pernah dialami Man United saat tendangan Alejandro Garnacho membentur tangan bek Tottenham, Christian Romero, tetapi tidak dianggap handball. Namun, ex-pemain Manchester United Paul Scholes punya pendapat berbeda. Menurutnya, keputusan wasit sudah tepat atas handball yang dilakukan Eriksen. Pendapat Scholes itu berlandaskan pada aturan mengenai handball, yang menyebutkan, tangan yang membuat tubuh lebih besar akan dianggap handball. "Saya rasa, tangan Eriksen berada dalam posisi yang tidak natural. Dia melebarkan tangannya keluar. Kalau di sepak bola sekarang, itu jelas penalti," jelasnya. Gaung permanenkan Sergio Reguilon mulai berkumandang.
Siapa sangka, opsi darurat seperti Sergio Reguilon mampu memikat hati penggemar Manchester United dalam sekejap. Gaung untuk mempermanenkan dirinya mulai berkumandang. Reguilon didatangkan Man United jelang penutupan bursa transfer musim panas 2023. Ia dipinjam dari Tottenham dengan durasi selama 1 musim. Proses peminjaman ini bersifat sederhana. Tidak ada pembayaran apapun, dan tidak ada klausul untuk membelinya di akhir masa peminjaman. Oh, Reguilon didatangkan dengan tujuan bisa mengisi pos bek kiri Man United sementara waktu, yang kebetulan sedang keropos karena ditinggal 2 pemainnya cedera. Di sisi lain, Reguilon bukan target utama Man United. Reguilon baru dipilih lantaran ada masalah saat hendak meminjam Marc Cucurella dari Chelsea. Bek kiri berusia 26 tahun ini tidak disangka-sangka langsung tampil memikat. Padahal, Reguilon baru bermain sebanyak 2 kali. Debutnya dimulai saat Man United berjumpa Brighton pada pekan kelima Liga Inggris 2023/2024. Hasil akhirnya tidak bagus memang, setelah Man United kalah 1-3. Reguilon kembali dipercaya tampil sejak awal pada matchday 1 grup A Liga Champions 2023/24 melawan Bayern Munchen. Hasil akhirnya masih sama, Man United kalah 3-4. Meski begitu, Reguilon tampil memikat. Determinasinya ketika bertahan dan menyerang, seolah menunjukkan dirinya sudah lama membela Man United. Di laga melawan Munchen, Reguilon jadi orang yang menyemangati dan mengangkat Andre Onana yang lemas usai melakukan blunder pada gol pertama. Reguilon juga dengan cepat beradaptasi dengan Marcus Rashford di sisi kiri. Keputusannya untuk overlap, memperkaya variasi serangan Man United dari sisi kiri. Penggemar Man United mulai sadar bahwa Reguilon hanya pemain pinjaman. Suara-suara untuk mempermanenkan Reguilon kini mulai berkumandang usai laga melawan Munchen. Ada anggapan bahwa Reguilon adalah sosok yang tepat untuk bersaing dengan Shaw di posisi bek kiri daripada Tyrell Malacia. Mungkinkah MU pulangkan David De Gea untuk gantikan Andre Onana? Keputusan Manchester United untuk mengganti David De Gea dengan Andre Onana sebagai kiper utama, tidak berjalan baik sejauh ini. Onana yang baru 6 kali bermain bersama Man United, telah kebobolan 14 gol. Ex-kiper Inter Milan yang diboyong seharga 52,5 juta euro itu baru mencatatkan 1 kali nirbobol. Tidak hanya catatan buruk, Onana kembali jadi bahan olok-olokan usai Man United kalah 3-4 dari Bayern Munchen, di Allianz Arena pada matchday 1 grup A Liga Champions 2023/24, Kamis tanggal 21 September tahun 2023 WIB. Onana melakukan kesalahan fatal yang membantu Munchen memecah kebuntuan di menit ke-29. Ia gagal mengamankan tendangan, yang seharusnya tidak berbahaya dari Leroy Sané. Mengingat banyaknya gol pada Andre Onana, publik kini mulai merindukan sosok De Gea yang dilepas Man United di musim panas 2023 lalu. Dengan catatan buruk Onana, mungkinkah De Gea didatangkan kembali? Karir De Gea di Man United berakhir usai kontraknya habis. Man United sudah coba menawarkan kontrak baru dengan beberapa pertimbangan, yaitu tidak ada jaminan jadi kiper utama dan gajinya berkurang drastis. De Gea awalnya mengiyakan tawaran tersebut. Namun saat kontrak akan ditandatangani, Man United merevisi sodoran kontrak tersebut, dengan nilai gaji yang lebih sedikit. Keputusan itu membuat De Gea tidak jadi memperbaharui kontraknya. Alhasil, dirinya berstatus bebas transfer di musim panas 2023. Bagi pemain-pemain yang kini tidak terikat kontrak dengan klub manapun seperti De Gea, status mereka sekarang adalah bebas transfer. Bebas transfer berarti, klub manapun yang akan meminang mereka tidak perlu membayar biaya transfer. Pihak-pihak terkait hanya fokus membahas soal kontrak dan gaji. Selain itu, pemain dengan bebas transfer ini bisa didatangkan kapan saja, sekalipun bursa transfer sudah ditutup. Hal yang sama bisa dilakukan pada De Gea. Jadi, mungkinkah Man United memulangkan De Gea? Jawabannya sangat mungkin. Tinggal bagaimana negosiasi kontrak antara kedua belah pihak. Masalahnya, sekalipun Man United bisa menggoda De Gea kembali, sang kiper tidak bisa langsung bermain dan menggantikan Onana sebagai kiper utama. Hal itu terjadi, karena pendaftaran skuad Liga Inggris dan Liga Champions sudah ditutup. De Gea tidak boleh bermain jika belum didaftarkan. Jadi kalaupun De Gea kembali, Man United hanya bisa mengandalkannya di piala domestik yang tidak ada aturan soal pendaftaran skuad. De Gea baru bisa didaftarkan di Liga Inggris di pertengahan musim nanti, saat bursa transfer musim dingin 2024 dibuka atau saat Liga Champions memasuki babak gugur, jika Man United lolos.